Jadi, apa itu ibadah? Mari kita belajar lebih dalam hari ini. 1 Timotius 6 saya akan bacakan buat setiap kita. Ayat yang kelima. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Yang pasti ibadah bukanlah suatu sumber keuntungan. Mengapa? Karena saat-saat ini ada begitu banyak orang percaya yang memperlakukan ibadah seperti seolah-olah jimat dan jampe-jampe dia. Ya, kalau yang lain berdoa kepada yang lain, yang satu berdoa kepada yang lain untuk mencapai tujuannya, lah kita orang Kristen berdoa kepada Tuhan Yesus untuk mencapai tujuan kita. Semua fokusnya masih kita, semua intinya masih kita, hanya kendaraannya yang berbeda. Alkitab berkata, kita telah kehilangan kebenaran ketika kita berpikir ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Sebaliknya, ibadah plus rasa cukup. Ibadah kalau disertai rasa cukup malah memberi keuntungan besar buat kita. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak bisa membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sebaliknya, mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Ibadah, saudara, yang kita buat sama sekali bukan sebagai sarana keuntungan bagi kita. Tetapi ibadah kita adalah pengabdian. Saya akan bacakan satu ayat di Roma pasal yang ke-12 untuk setiap kita. Roma pasal yang ke-12. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama. Lihat ya. Perhatikan nanti ayat yang ketiga yang jarang sekali dibahas. Ternyata paralel dengan tadi yang kita bicarakan di awal. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, a living sacrifice, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lihat ya, yang tadi beribadah untuk sumber keuntungan. Beribadah untuk mendapatkan sesuatu. Yang ini, yang benar, yang tadi disebut telah kehilangan kebenaran. Yang ini beribadah untuk mempersembahkan hidupnya. Dan justru yang kayak begini adalah ibadah kita yang sejati. Setiap kali Anda datang beribadah, baik itu di gedung pertemuan, di rumah-rumah, atau ketika Anda datang sendiri di depan Tuhan pagi hari atau malam hari, apa yang coba Anda lakukan sebetulnya saudara? Mempersembahkan hidup atau sekedar meminta sesuatu? Nah, ini yang menjadi perbedaannya. Setuju ya? Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Betul? Ya, ibadah ternyata bukan sarana kita untuk makin duniawi, untuk menjadi lebih duniawi, lebih glamor, lebih hebat, lebih sukses. Caranya gimana? Ibadah. Ternyata bukan. Karena langsung dilanjutkan, jangan serupa seperti dunia yuk. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna itu seperti apa. Lewat pembaharuan budi kita. Lihat ini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, lihat ya, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, pernah gak kita di ibadah kita diajar untuk jangan berpikir yang lebih dari apa yang patut kita pikirkan? Setiap kali Anda datang beribadah, membawa semua angan-angan kita dan merasa bahwa ibadah itu adalah kendaraan kita. Saudara tahu nggak? Saudara beribadah dengan cara yang salah kalau seperti itu. Dan bahkan telah kehilangan kebenaran, kata firman Tuhan. Sebaliknya, Alkitab bilang dalam konteks ibadah,
Persembahkan tubuhmu. Jangan serupa dengan dunia ini. Ya, jangan mikir hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kami pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi ibadah itu adalah waktu di mana kita mempersembahkan hidup kita. Supaya apa? Supaya apa yang Bapa di surga inginkan dalam hidup kita terjadi. Dia ingin memberkati sesama kita. Dia ingin kita mewarnai dunia. Dan itu harus terjadi lewat setiap hidup yang dipersembahkan ke dalam tangan Tuhan. Bayangkan kalau semua orang yang datang ibadah mintanya hanya apa yang mereka mau. Hanya apa yang mereka inginkan. Semua orang itu mintanya, saudara, semua bentuk kesuksesan seperti yang dunia tawarkan. Apa jadinya kerajaan Allah di tangan kita? Ya. Singkat pesannya. Tapi kalau Anda bisa buat, maka kerajaan Allah akan nyata lewat hidup Anda. Hari ini mari jangan tenggelamkan diri kita dalam sekedar dongeng. 2 Timotius pasal yang keempat, yang terakhir, saudara. Alkitab bilang begini, ya, akan tiba waktunya. Saya yakin berapa puluh tahun terakhir ini sudah dimulai. Tidak pernah ada begitu banyak aliran-aliran pengajaran yang salah yang masuk menginfiltrasi gereja. Sehingga kita berpikir bahwa upah kita dalam ikut Tuhan adalah yang dunia. Wah, ini kacau, ya. Ayat yang ketiga, karena akan ada datang waktunya orang-orang tidak lagi bisa menerima ajaran sehat. Terjadi nggak zaman sekarang? Oh, terjadi. Mereka akan kumpulin guru-guru menurut kehendak mereka sendiri untuk memuaskan telinganya. Setuju nggak kalau saya bilang kita tiba di generasi di mana orang berkumpul untuk mendengar apa yang mereka mau? Setuju? Ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, ya, yang tadi, dan membukanya bagi dongeng. Saudara tahu dongeng itu apa? Oke. Ratu ketemu dengan kodok, kodoknya dicium, ternyata pangeran. Betul ya? Happy ending seperti apa yang mereka mau. Happy ending secara duniawi. Alkitab berkata, akan tiba waktunya kita berpaling dari kebenaran dan membukanya membagi dongeng. Semua fantasi-fantasi yang kita mau. Tetapi, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Tetapi sebaliknya apa? Kuasai diri. Lagi-lagi, kuasai diri. Jaga pikiran kamu. Menghayal yang bukan-bukan. Make ibadah untuk kepentingan kita saja. Kuasai diri kamu. Ya, jangan sekedar ibadah untuk dongeng dan memuaskan telinga. Kuasai dirimu. Sabar menderita. Tuh. Lakukanlah tugas pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Kata siapa? Ketika Anda berbuat yang benar maka nggak ada penderitaan. Salah. Alkitab berkata apa? Kuasai dirimu. Sebaliknya. Sabarlah menderita dan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Hari ini pakai ibadah setiap kita untuk menggenapi semua rencana Tuhan. Jangan pakai ibadah kita sekedar untuk menenggelamkan diri kita dalam dongeng, dalam hayalan-hayalan, dalam semua fantasi yang ujung-ujungnya diri kita sendiri. Amin. Mari beribadah dengan benar dan saya berdoa Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita. Amin.